Apa yang paling mengerikan menurut saudara jika terjadi dalam hidup saudara? Mungkin ada orang yang berkata, pastilah mengerikan sekali kalau saya jatuh sakit dan harus diopnam di rumah sakit berbulan-bulan. Mungkin juga ada yang berkata, pastilah mengerikan sekali seandainya bisnis yang aku kerjakan saat ini bangkrut dan aku jatuh miskin. Atau pastilah mengerikan sekali kalau rumah tangga saya tidak berjalan dengan baik lalu berakhir dengan kacau dan bubar. Tapi apakah yang mengerikan menurut Alkitab? Apakah sama dengan apa yang kita sebut dengan mengerikan itu tadi? Tentu saja semua yang kita sebutkan tadi adalah juga hal-hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, satu hal yang sangat mengerikan dalam hidup kita ini adalah kalau kita jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Artinya kalau tangan Tuhan menghukum kita, menghimpit kita, menindas kita. Lalu bagaimana itu bisa kita hindari? Ayat 35-36 berkata begini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dipandu kita supaya tangan Allah tidak sampai teracung kepada kita dan hal-hal yang mengerikan benar itu tadi tidak menimpa kita. Alkitab mengatakan, jangan melepaskan imanmu, jangan lepaskan kepercayaanmu, bertekunlah di dalamnya. Bertekunlah senantiasa. Ketekunan ini, saudaraku, menjadi inti daripada apakah kita tetap bertahan, bahkan bertumbuh dalam iman percaya kita, atau kita digilas oleh keadaan lalu jatuh dan ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 3-5 diajarkan kepada kita oleh Paulus seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Paulus mengatakan, lebih bagus sekalipun kita hari ini harus menderita sengsara sebagai konsekuensi daripada mengikut Yesus Kristus. Kalaupun hari ini kita tidak bisa berusaha seperti orang lain berusaha, tipu sana, tipu sini, langgar sana, tabrak sini, bohong sana, bohong sini, dan kita tidak bisa melakukan seperti itu. Paulus berkata, biarlah engkau menanggung itu semuanya, karena itu adalah wujud daripada menimbulkan ketekunan. Dan saat ketekunan sudah timbul, maka dia akan menimbulkan pribadi-pribadi yang tahan uji. Ketika tahan uji mulai ada dalam diri kita, maka di sanalah muncul pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan bahwa tangan Tuhan tidak akan teracung kepada kita, dan kita tidak akan jatuh di sana, sebab kita memelihara iman percaya kita kepada Tuhan lewat ketekunan. Dan saudara tahu, janjinya di dalam ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakannya kepada kita. Saudara, yang kita kehendaki adalah tangan Tuhan yang penuh belas kasihan, bukan tangan Tuhan yang menghukum, yang teracung lalu mendatangkan kutuk dan kebinasaan dalam hidup kita.
Oleh sebab itu mari pegang teguh iman percaya kita. Dan iman teguh itu lewat ketekunan kita. Ketekunan kita menghasilkan tahan uji. Sekalipun menderita, mari kita bertekun dan itu akan membuat kita tahan uji. Tahan uji akan membuat kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Janjinya, pengharapan tidak akan mengecewakanmu. Semuanya akan berbuah manis. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat berkata, Tuhan menjadikan segalanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.